judul firman Tuhan pagi ini memahami hatinya Allah. Jadi goalnya, tujuan saudara dengar khotbah, nanti setelah dengar khotbah saudara mengerti hatinya Tuhan dan melakukan kehendak Allah, itu tidak beban lagi. Amin ya. Sebelum saya menyampaikan, ini kan minggu yang keempat, karena sesuai dengan kesepakatan saya selama doa puasa di bulan Oktober kita akan belajar dari kitab Yunus. Yunus itu hanya ada 4 pasal. Jadi hari ini terakhir kita membahas kitab Yunus. Sebelum kita masuk di minggu keempat pasal yang keempat, saya mau mengingatkan kembali Yunus pasal 1, Yunus pasal 2, Yunus pasal 3 dan pesan-pesan untuk kita itu apa. Yunus pasal 1 pesannya untuk saya dan saudara, kesimpulan khotbah di minggu yang pertama, lari dari panggilan Tuhan. Apapun alasannya pasti ada konsekuensinya. Yunus Tuhan panggil, Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Dia lari kabur jauh dari hadapan Tuhan. Konsekuensinya akibatnya apa? Kapal yang dia naik bergoyang-goyang. Akhirnya dia dibuang ke laut dan dimakan sama ikan. Setiap orang percaya ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tema kita doa puasa mempersiapkan kekekalan untuk menemukan bagian kita. Itu salah satu mempersiapkan kekekalan. Nah, bagian kita itu macam-macam, berbeda-beda setiap orang. Kenapa saudara lahir? Ada rencana Tuhan. Kenapa saudara jadi jemaat Karmel? Ada rencana Tuhan. Temukan bagian saudara. Tetapi ketika saudara sudah tahu bagian saudara, ketika Tuhan sudah panggil dan menempatkan saudara di sini dan ada tugas yang harus saudara selesaikan, tapi saudara tahu dan tidak mau melakukan, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Pasal yang kedua dari kitab Yunus kita belajar keadaan sulit dan tidak berdaya seringkali menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Waktu Yunus masih hirup udara segar, dia bebas lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tetapi ketika dia di dalam perut ikan, dia nggak bisa lari kemana-mana lagi. Mau kemana? Di dalam perut ikan terkunci. Yang dia bisa lakukan cuma satu, berdoa, berseru kepada Tuhan. Dia mau panggil mamanya, nggak mungkin mamanya dengar. Kalau dia sudah menikah punya istri, teriak pun nggak mungkin kedengaran. Dia mau panggil teman-teman di kapal, nakoda kapal yang buang dia, nggak mungkin kedengaran. Dia di dalam perut ikan. Yang bisa dengar dia siapa dia ketika dia dalam perut ikan? Cuma satu pribadi, yaitu Tuhan. Dan dia berseru memanggil nama Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita ada persoalan, tantangan. Depan jalan buntu. Kiri tembok, kanan tembok, belakang musuh lagi ngejar. Ke atas langit seperti tembaga, nggak ada harapan. Jalan buntu cuma satu, aduh Tuhan, tinggal mengakhiri hidup. Tetapi lewat kisah Yunus, ternyata sepelik apapun persoalan keadaanmu saat ini, tetap ada harapan. Ketika kita mau menghadap ke atas dan memanggil nama Tuhan. Amin. Selalu ada harapan ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa buat jalan yang baru. Dia buat jalan saat tiada jalan. Jadi mau jalan buntu, kalau saudara kembali kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada jalan baru. Bangsa Israel di belakang musuh, di depan laut. Tetapi Tuhan bisa buat laut menjadi dataran yang kering. Mereka lewat di situ. Amin. Pasal yang ketiga dari kitab Yunus kita belajar kesempatan kedua mungkin masih ada. Tetapi ada waktu yang terbuang. Ketika Yunus menaikkan doa ucapan syukur di pasal yang kedua. Ketika di pasal yang pertama dia bernasar. Pasal yang ketiga ayat yang pertama kedua. Berfirmanlah Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yunus. Firman Tuhan isinya masih sama dengan firman Tuhan di pasal yang pertama. Yunus pergi ke Niniwe. Sampaikan berita pertobatan. Kalau mereka nggak mau bertobat, mereka akan dihukum. Kalau mereka bertobat,
mereka akan diberi pengampunan. Hukuman tidak jadi turun atas mereka. Kesempatan kedua mungkin ada buat saya dan saudara. Ketika di waktu pertama, seperti Yunus pasal 1 dengar firman, ngerti firman tapi nggak taat. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua, ada pengampunan. Tetapi Yunus, waktu yang dia buang di dalam perut ikan aja udah 3 hari. Dia jalan ke Yope terus ke Tarsis, itu di perjalanan itu berhari-hari. Mengerti maksudnya? Ketika kita dengar suara Tuhan, ketika kita tahu panggilan Tuhan bagian kita apa hari ini, kita nggak mengerjakan sampai satu ketika Tuhan harus berbicara lewat keadaan-keadaan yang sulit sehingga kita baru terbuka matanya, baru bertobat kembali. Mungkin kesempatan kedua Tuhan berikan, tetapi kita sudah buang waktu. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Waktu yang seharusnya malaikat sudah mencatat apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga nanti kita mati, kita dapat upah. Itu kosong halaman buku kita. Karena kita nggak bekerja, nggak melakukan apa-apa. Yang dicatat di kekekalan itu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu baru dicatat. Jadi kalau saudara buka mata, tutup mata, tidak ada yang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu, itu nggak ditulis malaikat. Tetapi ada upah, karena kita punya hukum tabur tuai. Ada hukum alam. Kalau saudara kerja, hemat jadi kaya. Tapi hanya sampai saudara mati, nikmati. Setelah mati kekayaanmu kamu nggak nikmati. Tapi kalau kamu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, apapun itu bentuknya yang saudara akan mengerti. Kalau serius cari Tuhan, Tuhan kasih tahu. Dan saudara bekerja, lakukan bagian saudara. Itu saudara di dunia damai sejahtera. Kamu di dunia menjadi berkat. Kamu mati, buku kehidupanmu tuh dibuka. Malaikat bilang, ini buku apa, upah apa, mahkota seperti apa yang patut dia terima. Karena dia sudah bekerja. Amin. Jadi jangan dianggap sepele. Saudara ada di gereja Karmel tuh bukan kebetulan. Dan di gereja Karmel tuh saya gembala tuh bukan tentang saya, bukan hanya tentang siapa gembalanya, tetapi ini pekerjaan kita bersama. Dan ketika saudara melakukan bagian saudara, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama jadi besar, kita sama-sama memberkati lebih banyak orang. Amin. Dan apa yang saudara kerjakan sekecil apapun itu dicatat, diperhitungkan, dan saudara akan menerima upahnya di kekekalan. Makanya jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan gak pernah perhitungkan apa sih hidup. Kenapa? Karena Tuhan masih kasih kesempatan saudara untuk mencatat, mengisi bukumu. Supaya malaikat panggil namamu kalau saudara layak dapat upah. Amin. Dan hari ini kita akan belajar pasal yang keempat. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Ini judul perikop pasal yang keempat. Yunus belajar menginsyafi, belajar menyadari bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Tetapi ending dari pasal 4 tidak ditulis. Apakah benar Yunus menginsafi? Apakah benar-benar Yunus merubah hatinya, pandangannya terhadap bangsa-bangsa lain? Itu tidak dicatat. Tetapi tujuan saudara dengar khotbah kita belajar dari Yunus pasal 4 cuma satu. Supaya saya dan saudara punya hati seperti hatinya Tuhan. Ketika memandang orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, kita pun punya belas kasihan supaya mereka diselamatkan. Amin. Mari kita buka dalam Yunus pasal yang keempat. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Jadi Yunus marah. Kenapa Yunus marah? Karena Tuhan gak jadi menghukum orang-orang Nineve. Kenapa Tuhan tidak jadi hukum orang Nineve? Karena mereka bertobat. Lah orang bertobat satu bangsa, Tuhan tidak jadi murka. Yunusnya yang panas hatinya. Lucu gak saudara? Saudara, tanpa sadar kita kan seringkali seperti Yunus ya. Kalau ada orang yang bikin kita marah, bikin kita dendam, bikin kita pengen balas dendam.
Tapi dengar khotbah nggak boleh balas dendam. Kita berdoa, Tuhan aku ampuni dia. Tapi biar pembalasan Tuhan turun atas dia. Haknya Tuhan balas dia. Sebesar-besarnya Tuhan balas. Kita ngomong gitu karena kita nggak punya kemampuan balas. Dan kita serahkan kepada Tuhan untuk membalas. Tapi sambil gemas, Tuhan kalau bisa segede-gedenya hukuman. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena orang itu menyakiti kita. Tapi ketika kita bikin salah, kita berdosa, kita datang, Tuhan ampuni aku. Besok datang lagi, Tuhan ampuni. Tiap hari bikin dosa, tiap hari minta pengampunan. Tetapi kita tahu Tuhan penuh belas kasihan dan bagi kita, wah Tuhan ampuni, terima kasih. Seakan-akan Tuhan itu hanya boleh mengampuni dosa saya. Kalau dosa orang, apalagi dia menyakiti saya, Tuhan jangan ampuni, dia nggak layak. Betul apa benar? Nah seringkali kan kita seperti Yunus. Betul nggak saudara? Ketika Tuhan tidak menghukum orang yang merugikan kita, ketika Tuhan tidak menghukum orang yang menyakiti kita, ketika Tuhan tidak menghukum musuh-musuh kita, seakan-akan kita marah kepada Tuhan. Tapi kalau dosa kita, maunya kita Tuhan hapus-hapusnya. Bahkan dosa yang belum kita buat, kalau bisa Tuhan sudah hapus semua hari ini. Itu kan egois. Sama seperti Yunus. Kenapa Yunus bisa marah? Kenapa Yunus bisa punya pikiran seperti itu? Secara manusia itu logis. Karena orang Nineve itu bangsa Asyur itu jadi ancaman untuk bangsanya Yunus. Secara logika masuk akal. Tetapi kalau Yunus mengerti hatinya Tuhan. Kalau Yunus memahami hatinya Tuhan. Dia akan mengerti. Tuhan mengasihi semua orang. Orang Israel Tuhan kasihi. Orang kafir Tuhan kasihi. Orang Nineve Tuhan kasihi. Orang Asyur Tuhan kasihi. Siapapun Tuhan mengasihi. Tetapi Yunus kan tidak mengerti hatinya Allah. Poin yang kedua, Yunus tetap datang ke Nineve, ikut firman Tuhan. Artinya kalau pakai bahasa sekarang, dia tetap melayani Tuhan. Tetapi dia juga tidak mengerti hatinya Tuhan. Setelah dia menyampaikan pertobatan, setelah melayani, dia bikin gubuk di ujung kota Nineve. Apa yang akan terjadi? Harapannya dia sih supaya ditunggang balikan. Tapi ternyata kan tidak terjadi. Dan Yunus itu dalam kekesalan hatinya, dalam dia melarikan diri dari panggilan Allah, banyak mujizat dia lihat. Kapal gelombang, kapalnya enggak tenggelam mati. Begitu dia dibuang, Tuhan kasih mujizat juga. Datang ikan besar, nelen dia enggak mati. Bahkan dimuntahkan masih hidup. Dan ketika dia sedang marah setelah menyampaikan berita kepada orang Nineve, kan dia bikin gubuk atas penentuan Tuhan. Bisa muncul dalam satu malam pohon besar. Panasnya kita hari-hari ini belum sebanding panasnya Yunus. Buktinya apa? Yunus saking kepanasan tuh pingsan, dia meminta mati. Saudara, dia minta mati gara-gara panas ini? Enggak kan? Artinya belum panas banget kan? Atas penentuan Tuhan, tiba-tiba pohonnya enggak ada, bisa muncul. Itu mujizat yang nyata di depan orang. Tapi itu enggak membuat juga Yunus mengerti hati Allah. Jadi memahami hati Allah tidak dengan melayani, tidak dengan melihat mujizat. Makanya enggak gampang mengerti hatinya Allah. Seperti tadi saya ngomong, suami istri aja udah hidup 20 tahun bisa pisah. Kenapa? Dia enggak ngerti saya. Apalagi Tuhan yang enggak kelihatan, yang fisiknya kita enggak bisa pegang. Bagaimana memahami hatinya Tuhan? Tetapi bagi orang percaya, saya dan saudara, kita punya kesempatan memahami hati Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus, karena Tuhan sendiri tinggal di sini. Tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Ya, bilang sama-sama, tubuhku bait Allah. Allah tinggal di dalamku. Aku bisa mengerti hatinya. Haleluya. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini lewat Yunus pasal yang keempat, bagaimana memahami hati Allah. Hanya orang yang memahami, mengerti hatinya Allah, yang akan mengerti perasaannya, yang akan mengerti pikirannya, yang akan mengerti kehendaknya, dan yang akan melakukan kehendak Allah. Untuk memahami hati Allah ada 2 poin yang kita belajar pada pagi ini. Yang pertama berbicara tentang waktu. Yang kedua berbicara tentang respon. Jadi untuk mengerti hati Allah, memahami hati Allah itu tidak bisa lepas dari waktu,
Yang kedua tidak lepas dari respon kita. Ya. Yang pertama kita belajar tentang waktu. Wah. Anak itu dari kecil dia bertumbuh. Dari balita jadi anak kecil, jadi anak remaja, jadi anak muda, jadi pria dewasa, kemudian jadi lansia. Itu ada tahapannya. Tidak ada orang melahirkan hari ini, saudara datang besuk di rumah sakit. Kemudian minggu depan ketemu lagi. Gimana kabar anakmu? Oh sehat. Di mana dia? Lagi sekolah. Loh, seminggu lahir udah sekolah. Iya, sudah di SD kelas 3 sekarang. Sebulan kemudian ketemu lagi. Gimana kabar anakmu? Baik-baik. Di mana dia? Oh, lagi camping. Kenapa? Iya, SMA-nya lagi camping. Loh, baru sebulan kok sudah SMA. Nah, ketemu lagi 2 bulan kemudian. Di mana anakmu? Udah sama istrinya. Sudah menikah. Baru 2 bulan udah menikah. Kan gak masuk akal. Mengerti gak saudara? Untuk dari anak, untuk dia menjadi dewasa, bahkan lansia, itu ada proses. Dan proses itu selalu melibatkan waktu. Sesayang-sayangnya saudara punya bayi baru lahir, semua gizi yang termahal saudara bisa beli kasih ke dia. Nggak mungkin hari ini dia baru 1 bulan, terus karena gizi paling mahal di dunia nih dikasih ke anak saya, terus besok langsung jalan. Kan tidak bisa. Makanya ada orang Kristen, kalau dia baru jadi Kristen, berdoa anaknya sakit, berdoa Tuhan tolong anak saya. Belum amin, panasnya anaknya 38 langsung turun. Loh kapan kamu sembuh? Tadi mama lagi doa tiba-tiba langsung turun. Kayak ada malaikat yang pegang. Wow, mujizat Tuhan. Tetapi ketika saudara mulai serius dengan Tuhan, mulai sungguh-sungguh. Tuhan tolong saya sakit sembuhkan. Gak sembuh. Ada doa puasa 31 hari. Ikut doa puasa Tuhan. Aku berdoa puasa Tuhan. Bukan untuk nurunin berat badan Tuhan. Tapi benar-benar aku berdoa untuk penyakitku. Begitu 31 Oktober selesai. Begitu masuk 1 November ke dokter. Dokter vonis, Bu sudah gak ada penyakitnya. Aduh terima kasih Tuhan. Mujizat jadi lagi. Tapi kan puasa dulu 31 hari. Gak seperti tadi yang pertama. Masih anak-anak belum amin mujizat udah terjadi. Terus bertumbuh lagi. Dengar firman yang pedas-pedas di Karmel. Jadi tambah dewasa. Berdoa Tuhan tolong rumah tanggaku anakku. Tolong. Gak ada mujizat. Berdoa 31 hari. Pak Mariono bilang tambah sampai Desember. 3 bulan doa puasa. Gak ada mujizat. Sudah begini-begini gak terjadi apa-apa. Kenapa Tuhan gak bikin mujizat? Karena Tuhan tahu kalau kamu sudah dewasa, kamu sudah mengenal aku siapa. Kamu sudah mengerti hatiku. Tanpa mujizat sekalipun kamu tidak akan meninggalkan aku. Amin. Amin saudara. Nah untuk memahami Allah, hatinya Allah itu ada waktu. Ada proses. Gak mungkin hari ini saudara, wow aku dengar firman Tuhan, aku mau mengerti hatinya Tuhan. Tiba-tiba malam saudara berdoa, Tuhan tolong aku. Ini hari ke-22 di bulan Oktober aku doa puasa. Aku benar-benar mau memahami hatimu Tuhan. Tiba-tiba malaikat turun dari surga, celing kasih pencerahan. Kita langsung, hatinya Allah tuh seperti transparan. Oh ini maunya Allah, kita bisa tahu semuanya. Dan kita melakukan, gak semudah itu. Ada proses. Nah kita mau belajar memahami hati Allah dalam hal waktu. Yang pertama kuncinya kita harus menginvestasikan waktu untuk cari Allah. Amin. Kalau orang menikah, hidup bersama, dia sudah tahu. Aduh istriku bangun pagi kok kayaknya gak ada senyum ya. Pasti ada sesuatu ini. Atau ketika suaminya pulang kerja, istrinya lihat, waduh suamiku kok kayaknya gak bawa senyum seperti biasa. Pasti ada sesuatu. Istri belum cerita, tapi suaminya udah peka. Wah istri saya ada masalah. Suami pulang kerja belum cerita terjadi apa di pekerjaan atau di jalan. Istri udah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Karena suamiku dari raut wajahnya, aku lihat ada sesuatu yang gak beres. Mengerti maksudnya? Bentuk fisik kita bergaul bersama
tanpa ada kata-kata dari fisik bahasa tubuh kita bisa paham. Kenapa? Karena kita hidup sekian lama. Nah, bagaimana saudara bisa memahami hatinya Allah? Allah itu nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, mata nggak bisa lihat fisiknya. Bagaimana kita mau paham hatinya dia? Caranya cuma satu, investasikan waktu. Artinya berikan waktumu untuk mencari Allah setiap hari. Bahkan diajarkan kalau bisa selama kamu melek 18 jam, kalau bisa 24 jam. Lagi tidur di bawah alam sadar pun, bahwa dirimu tetap ada di hadirat Allah. Amin. Nah, melatih ada di hadirat Allah 24 jam tuh gak mudah. Makanya ikut doa, yang mau 24 jam belajar ada di hadirat Tuhan, ikut doa 1 jam. Kalau 1 jam orang tuh baru pertama kali 5 menit, aduh udah panas. Tapi kalau saudara 1 jam setiap hari, kalau saudara selama 31 hari ini serius, mungkin gak kuat puasa, tetapi doalah tiap hari 1 jam, 31 hari, nanti November tanggal 1 gak usah disuruh. Saudara akan duduk tiba-tiba, oh gak terasa udah 1 jam lebih ya. Gitu. Itu kan semua harus dilatih. Amin. Apapun namanya sesuatu untuk jadi kebiasaan dilatih. Dan latihan itu dari waktu-waktu yang ada. Makanya setiap hari itu saudara harus melatih dirimu melakukan sesuatu perubahan yang membawa kamu lebih baik. Yang kedua, investasikan waktu itu untuk apa? Untuk berdoa, untuk baca firman. Hanya orang yang ada di hadirat Tuhan, Korintus katakan, siapa yang mengikat dirinya dengan Allah jadi satu roh dengan Allah. Keren gak? Kita manusia jadi satu roh dengan dia. Bagaimana caranya? Ketika kita suka duduk diam, ada di hadirat Tuhan, berdoa, cari Tuhan. Kita akan terkoneksi. Dan yang kedua, baca Alkitab. Dengar khotbah-khotbah yang baik. Kalau suka duduk diam, suka baca Alkitab, kita akan dilatih kepekaan telinga kita. Kita akan terlatih pikiran kita, hati kita. Peka mengerti hatinya Allah. Jadi Allah gak usah datang dalam wujud, wah ini aku Allah ada di depanmu, gak usah. Kita bisa mengerti ini Allah, dia hadir, dia ada. Amin. Amin saudara. Mau menginvestasikan waktu cari Tuhan? 24 jam, 1 jam aja duduk dia, mau gak? Mau baca firman setiap hari? Haleluya. Untuk bisa punya komitmen tiap hari cari Tuhan, minimal 1 jam duduk diam di hadirat Tuhan. Baca Alkitab, doa 1 jam minimal. Itu kalau saudara mau sampai di titik ini, yang harus dirubah yang pertama, rubah kebiasaanmu. Semua punya HP di sini? Semua bawa HP sekarang? Semua punya Alkitab? Bawa Alkitab? Enggak ada, kenapa enggak bawa? Sudah di HP Bu Pendeta. Makanya Alkitab semua glowing di rumah. HP-nya tiap tahun ganti, kenapa? Lecek. 24 jam enggak berhenti. Kalau saudara mau memahami hati Allah, mulai sekarang kurangi pegang HP. Banyakan pegang Alkitab. Kurangi lihat berita-berita, gosip lah, TikTok lah, dari yang gak jelas sampai yang paling jelas. Sekarang taruh, belajar buka Alkitab. Belajar buka telinga dengar khotbah. Kenapa? Karena memahami hati Allah cuman itu. Cuman lewat firman, cuman lewat doa. Berbuat jahat gak usah belajar, otomatis kamu bisa jadi jahat. Tapi untuk mengerti hatinya Allah itu harus ada perjuangan. Orang baca Alkitab duduk diam di hadirat Tuhan belum tentu memahami hati Allah. Yunus kurang apa? Sudah dengar langsung Tuhan berfirman, pergi ke Nineve, tapi gak ngerti hatinya Allah. Bahkan sudah masuk peruk ikan, sudah bikin asar, gak kapok juga, gak ngerti hati Allah. Ketika dia sudah datang, dapat kesempatan kedua, menyampaikan pesan, tetap dia dongkol. Kenapa? Karena gak ngerti hatinya Allah. Dia tetap marah sama Tuhan. Aku kan sudah bilang Tuhan waktu aku di negeriku, kamu tuh pengasih penyayang. Dia tetap marah sama Tuhan karena mengampuni dosa orang Nineve. Artinya apa? Dia nggak paham hatinya Allah. Mendengar suara Tuhan, terlibat dalam pelayanan, hidup dalam kesempatan kedua, itu aja belum tentu memahami hati Allah. Apalagi kalau kerjaan tiap hari pegang HP, duduk dia malas. Tapi kalau Korea dari 1 sampai 100 bisa selesai dalam sehari. Aduh kayak gitu mati minta masuk surga. Itu surganya Mbak Surip.
tidur lagi, bangun, tidur lagi. Amin. Jangan ketawa loh saudara, bertobat loh. Saya serius loh. Saudara kalau gak punya komitmen baca Alkitab setiap hari, gak punya komitmen mau denger khotbah-khotbah yang baik setiap hari, saudara akan hilang. Ya paling maksimal jadi orang Kristen yang duduk manis setiap minggu. Tapi saudara gak ada catatan di kekekalan. Kalau saudara nggak mau melatih diri untuk berdiam di hadirat Tuhan, melatih diri berdoa minimal 1 jam, itu bukan pekerjaan pendeta, itu pekerjaan setiap orang percaya yang sudah dipanggil, ditebus, yang ada Roh Kudus dalam diri saudara. Itu wajib saudara jalin persekutuan dengan Tuhan supaya terkoneksi. Nah kalau saudara duduk diam 1 jam itu berat, aduh, gimana saudara mau memahami hatinya Tuhan? Bagaimana saudara mau mengikatkan roh dengan Tuhan? Kadang-kadang tuh suasana, goncangan, persoalan itu Tuhan izinkan supaya saudara sadar hidup itu ternyata aku perlu Tuhan. Betul gak saudara? Kadang-kadang orang udah punya duit, semua sudah dapat, tiba-tiba ada duitnya gak bisa nyelamatin, gak bisa nyembuhin, kekayaan, kekuasaan gak bisa nolong. Baru kemana? Oh iya ternyata memang hanya Tuhan. Tapi kan kadang orang mengakui, menyadari itu sudah terlambat. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah saudara jangan menyesal-menyesal sudah di neraka. Aduh Tuhan, Bu Gembalaku khotbah itu sudah semangat-semangat, dingin aku ketiduran. Dia sampai keringatan, aku gak dengar, gak lakukan. Sekarang aku nyesel. Di neraka nyesel apa? Gak ada kesempatan kedua di sana. Amin. Amin. Bilang sebelah kanan, mulai sekarang kasih 1 jam aja buat Tuhan ya. Baca Alkitab, berdoa. Bilang sebelah kanan, sebelah kiri. Karena kalau dia nggak melakukan, minimal suara saudara tuh udah jadi peringatan buat dia. Jadi kalau ketemu Tuhan, Tuhan nggak pernah dia ingatkan saya. Waktu itu di samping kamu si Pak Alfius Buala yang ngomong. Nih ada catatannya. Ngomong yang keras, ayo 1, 2, 3. Setiap hari duduk diam di kaki Tuhan 1 jam. Setiap hari baca firman 1 jam. Dicatat ya, diingat siapa yang saudara bisiki hari ini ya. Nanti di sorga cari dia. Kalau dia nggak ada, dia neraka, bilang sama Tuhan. Tuhan aku sudah lakukan bagianku untuk dia loh Tuhan. Ingat 22 Oktober. W2. Jadi malaikat bukanya cepet filenya. W2 22 Oktober 2023. Ingat ya, amin. Amin. Karena gak diperingati itu kan bahaya. Sekarang diperingati jangan tersinggung. Ya sekarang bilang sama diri. Hari ini aku mau komitmen. Berikan waktu yang terbaik. Cari Tuhan, duduk di hadirat Tuhan. Berdoa tuh banyak manfaat loh saudara. Kalau saudara baca di Injil Matius. Waktu doa Yesus Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau orang yang suka berdoa. Ketika ada masalah tantangan. Dia akan tetap kuat. Dia tidak mudah jatuh dalam dosa. Lah itu Bu Pendeta, udah banyak doa masih ada jatuh dalam dosa. Kalau dia nggak berdoa lebih parah lagi dia dari itu. Ini dosanya cuma 1, kalau yang nggak berdoa bisa 10 dosanya dalam sehari. Mengerti nggak? Karena orang kalau terkoneksi dengan Tuhan minimal ada rasa takut Tuhan. Nggak ada orang lagi berdoa bersinah. Makanya saya selalu bilang kalau pagi berdoa jangan amin. Kalau kira-kira aku tuh dengan dosa tuh rawan sekali. Nggak usah amin. Bawa hadirat Tuhan lagi kerja. Oh iya Tuhan, ngobrol. Di jalan puji Tuhan lampu merah. Sampai kantor puji Tuhan aku dimarahin bos. Jaga pokoknya ngomong tuh sama Tuhan. Sampai malam Tuhan udah mau tidur aku amin ya amin. Gitu. Jangan pagi-pagi semangat bahasa roh haleluya. Amin. Wah keluar. Wah semangatnya keluar, dosanya keluar juga semua. Malah minta ampun. Nah, mengerti maksudnya? Robah kebiasaan. Dan saya mau kasih tahu ya, sudah banyak orang yang bilang bahwa anak-anak kita sekarang sedang dituai oleh kuasa kegelapan. Lewat cara apa? HP. Orang tuh anak bayi belum bisa apa-apa, kasih HP aja biar anteng. Padahal HP itu membawa mereka kepada kegelapan. Saudara aja udah tua-tua gak bisa kontrol diri kok berjam-jam di HP. Apalagi anak-anak kita. Terus kita mau harapkan nanti kalau besar dia ngerti baru kita larang, mana bisa dilarang. Dia akan jerit kalau diambil HP-nya. Dan yang sudah masuk di kepala anak-anak kita tuh gak bisa kita buang. Seperti sampah di dapur, kalau sampah penuh dibuang. Kalau sampah masuk kepala kita sampai mati saudara akan bawa kotoran-kotoran itu.
Makanya baca Alkitab. Supaya kotoran itu ada kebenaran yang memberikan kita mindset baru, cara berpikir baru. Amin. Jadi jangan anggap sepele baca Alkitab. Jangan anggap sepele saudara mendengar kebenaran-kebenaran. Jangan anggap sepele setiap hari saudara duduk diam di hadirat Tuhan. Karena itu akan melatih kepekaanmu. Karena itu jalan saudara bisa mengerti isi hatinya Allah. Amin. Bertobat ya. Oke. Yang kedua, untuk kita dapat memahami hati Allah, itu tergantung respon kita. Berjalan kehendakku atau kehendak Allah, itu setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Sudah tahu kehendak Allah, belum tentu hidup melakukan kehendak Allah. Apalagi yang gak ngerti kehendak Allah. Kembali kepada tujuan kita doa puasa, mempersiapkan kekekalan, menemukan bagian kita. Injil Matius katakan setiap saudara jemaat, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Ayat selanjutnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau saudara menemukan bagian saudara sesuai dengan talenta yang Tuhan titipkan, saudara bekerja, dicatat, dapat upah. Kita punya kemampuan masing-masing untuk saling melengkapi saudara. Amin. Jadi sama-sama yuk kita punya hati. Saudara lihat ini kan kita mau pemilu ya. Itu partai-partai aja yang baru dibentuk. Partai-partai aja baru berkoalisi. Mereka tuh all out loh. Bener-bener. Untuk partainya, untuk berkorban semua dilakukan. Supaya apa? Supaya tujuan partainya itu tercapai. Presidennya jadilah, bisa jadi anggota dewan, anggota-anggota. Mereka berusaha keras. Ada sesuatu, uang, tenaga, waktu. Dalam hal yang kedua nih respon untuk memahami hati Allah. Respon kita hanya satu yang Allah tuntut, taat. Mengapa taat? Itu bukti kita mengasihi Allah. Dan kita harus sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Jadi ketika kita tahu apa bagian kita, ya kita harus lakukan. Kalau saudara sudah mendengar suara Tuhan, tahu bagian saudara apa untuk melengkapi pelayanan di Karmel tidak lakukan, berarti saudara gak mengasihi Tuhan. Wah, habis aku malas, habis aku capek. Hidup itu perjuangan loh saudara. Saudara untuk bisa dapat makan aja 1 porsi, saudara harus bekerja. Harus keluar dari rumah. Hidup itu perjuangan. Ya, saudara mau dapat catatan sampai di kekekalan, terus gak melakukan apa-apa. Ya anugerah Tuhan, mujizat Tuhan aja saudara gak ada itu. Yesus berkata, berjuang masuk pintu yang sempit. Amin saudara. Jadi gak ada yang gratis. Untuk upahmu saudara, pahalamu kamu yang catat sekarang, kerjakan bagian saudara. Makanya Tuhan kasih, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kerjakan bagian saudara. Amin. Jadi hidup tuh bukan leha-leha. Hidup tuh bukan hanya tentang diri kita. Tapi bagaimana mewujudkan rencana Allah lewat hidup saya. Amin. Amin saudara. Bilang hidup adalah perjuangan. Saya harus bekerja. Untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Mulai sekarang. Amin. Awas ya gak lakukan. Baca 1, 2, 3. Memahami hati Allah tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi melalui perjuangan panjang dimulai dari hidup bergaul dengan Allah setia. Jadi untuk memahami hati Allah, Allah yang tidak kelihatan itu perjuangannya bukan panjang sekali, tetapi ada startnya. Mulainya apa? Duduk diam, berdoa, duduk diam, baca Alkitab, duduk diam, mendengar firman. Tiap hari dilakukan melatih kepekaan. Dan terus menjaga kesucian, kekudusan hidup. Sampai titik kerinduan saudara mengerti hatinya Allah, saya katakan kerinduan Allah untuk menyampaikan isi hatinya. Untuk membuka rahasia-rahasia kepada saya dan saudara itu lebih besar lagi. Tetapi yang Allah lihat kita siap enggak? Ketika Allah menyampaikan pesannya kepada saudara. Ketika Allah menyampaikan isi hatinya saudara, siap enggak? Saudara harus siap baru bisa mendengar. Karena kalau kondisi saudara enggak siap, saudara tahu pun saudara akan lari dari pelayanan, dari panggilan Allah. Seperti Yunus. Amin.
Dan ketika saudara mengambil bagian pelayanan, berdoa, Tuhan, aku mau mengerti hatimu. Ketika ada tantangan, ujian, orang gak menghargai pelayanan saudara, pengorbanan saudara yang saudara lakukan, pekerjaan Tuhan, gak ada yang memuji saudara, gak ngefek. Kenapa? Karena saudara mengerti hatinya Allah. Aku tahu nih bagianku. Orang gak menghargai gak apa-apa, tapi aku menyenangkan hati Bapakku di sorga. Enak, jadi clear hidup saudara. Gak ada beban, gak perlu cari penghargaan, gak perlu cari pujian. Saudara lakukan untuk raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena hanya dia yang sanggup memberikan upah sampai di kekekalan. Amin. Jadinya bahagia hidup kita. Orang yang mengerti hatinya Tuhan, orang yang hidupnya bahagia. Amin. Kenapa? Karena standarnya dia Tuhan. Aku melangkah, standarnya hati Tuhan. Aku bekerja, standarnya hati Tuhan. Aku melayani, standarnya hati Tuhan. Aku memandang orang-orang, standarnya hati Tuhan. Dan itu orang-orang yang luar biasa. Dan Tuhan buka kesempatan untuk menjadi orang yang luar biasa untuk saya dan saudara. Tergantung respon kita hari ini. Amin. Temukan bagianmu. Persiapkan kekekalan. Karena hidup kita hanya satu kali dan satu waktu kita akan mati. Tetapi kekekalan itu selama-lamanya. Dan ada upah yang Tuhan siapkan. Jikalau kita menemukan bagian kita dan kita mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari